3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore semuanya. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bab 10 yaitu akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Di sini ada saya Isnaini Rahma dengan NIM 2021-12-11-004 dan teman saya Antonius Aldo Sudarsono dengan NIM 2021-12-11-012 dan juga ada Fadia Putri Halisah dengan NIM 2021-12-11-013. Oke, boleh next? Nah, dalam bab ini kita membahas akuntansi yang tepat untuk perolehan, penggunaan, dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Adapun isi dari bab ini adalah kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu menerangkan aset tetap, mengidentifikasi item-item yang termasuk dalam perhitungan kos aset tetap, menjelaskan masalah akuntansi untuk aset tetap yang dibuat sendiri, menjelaskan masalah akuntansi yang berhubungan dengan kapitalisasi bunga selama konstruksi, menjelaskan masalah akuntansi dalam perolehan dan pelayanan aset tetap, menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan, serta menjelaskan perlakuan akuntansi disposisi aset tetap. Next. Next lagi. Oke, di sini kita akan menerangkan, saya sendiri akan menjelaskan tentang aset tetap atau, ada PPE. Nah, di sini aset tetap atau properti, plant and equipment adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan dengan umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, ini digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Biasanya digunakan lebih dari 1 tahun dan didepresiasi, serta berwujud. Nah, aset tetap ini terdiri dari tanah, bangunan seperti kantor, pabrik, gudang, dan juga peralatan seperti mesin, mebel, perlengkapan, dan peralatan. Oleh karena itu, properti, pabrik, dan peralatan mencakup tanah, struktur bangunan, dan peralatan. Karakteristik utama dari properti, pabrik, dan peralatan tersebut yaitu adanya diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Nah, hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Lalu bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Nah, properti pabrik dan peralatan ini menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Nah, lalu juga memiliki karakteristik, mereka ini memiliki substansi fisik. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud yang dicirikan oleh keberadaan fisik atau substansi. Nah, ini membedakannya dari aset tidak berwujud seperti paten atau hak cipta. Next. Nah, perolehan aset tetap. Nah, di sini cost historis, ada cost historis yang berupa kas atau seluruh pengorbanan yang dapat diukur dengan kas untuk memperoleh aset tersebut sampai kondisi siap digunakan. Nah, perusahaan menilai aset tetapnya dengan menggunakan cost dan nilai wajar atau direvaluasi. Nah, setelah akuisisi, perusahaan tidak boleh menulis properti, pabrik, dan peralatan untuk mencerminkan nilai wajar ketika biaya di atas. Alasan utama untuk posisi ini adalah sebagai berikut. Bisa saya jabarkan, yaitu biaya historis melibatkan transaksi aktual, bukan hipotesis. Dan sebagainya adalah yang paling dapat diandalkan. Lalu,
Perusahaan seharusnya tidak mengantisipasi keuntungan dan kerugian, tetapi harus mengakui keuntungan dan kerugian hanya ketika aset dijual. Nah, bahkan mereka yang mendukung pengukuran nilai wajar untuk inventaris dan instrumen keuangan sering mengambil posisi bahwa properti pabrik dan peralatan tidak boleh dinilai kembali. Next. Oke, masih dalam perolehan aset tetap, PPE ini ada kos tanah, terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanah siap digunakan. Biasanya terdiri dari harga beli, biaya balik nama, komisi, biaya notaris, dan lain-lain. Lalu juga ada biaya pemerataan dan sebagainya sampai tanah siap dipakai. Lalu ada biaya-biaya pembebasan jika tanah digunakan, serta adanya biaya improvement tanah yang mempunyai umur ekonomi sama dengan tanah. Oke, next. Kos tanah ini biaya improvement tanah yang mempunyai umur ekonomis terbatas, perlakuan akuntansinya disendirikan dan didepresiasi sepanjang umur ekonomisnya. Misal lapangan parkir, gorong-gorong, taman, dan lain-lain. Nah, tanah yang dimiliki untuk tujuan investasi digolongkan sebagai investasi. Nah, tanah yang dimiliki developer digolongkan sebagai persediaan. Next. Masih dalam perolehan aset tetap, bagian kos bangunan. Di sini, kos bangunan termasuk seluruh biaya atau pengorbanan ekonomis untuk mengakuisisi atau membangun bangunan atau gedung. Biasanya terdiri dari biaya bahan bangunan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead untuk membangun bangunan tersebut. Nah, biaya untuk arsitek dan juga biaya pengurusan IMB. Nah, umumnya perusahaan mengontrak orang lain untuk membangun gedung mereka. Nah, perusahaan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya bangunan. Oke, next. Masih dalam perolehan aset tetap, bagian kos peralatan. Di sini istilah peralatan dalam akuntansi mencakup peralatan pengiriman, peralatan kantor, mesin, perabotan dan perlengkapan, perabot peralatan pabrik, dan aset tetap serupa. Biaya aset tersebut termasuk harga beli, biaya angkut dan penanganan, biaya asuransi selama pengangkutan, biaya setting, instalasi, dan lain-lain, serta adanya biaya untuk percobaan. Nah, dengan demikian, biaya mencakup semua pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh peralatan dan menyiapkannya untuk digunakan. Next. Adanya perolehan aset, masih dalam perolehan aset tetap, bagian aset tetap yang dibuat sendiri. Ini terkadang perusahaan membangun aset mereka sendiri kan. Nah, menentukan biaya mesin dan aset tetap lainnya dapat menjadi masalah. Tanpa harga pembelian atau harga kontrak, perusahaan harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Nah, bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi tidak menimbulkan masalah, tapi karena perusahaan dapat melacak biaya ini secara langsung ke pekerjaan dan pesanan material yang terkait dengan aset tetap yang dibangun. Namun, penugasan biaya tidak langsung dari pembuatan menciptakan masalah khusus nih. Biaya tidak langsung ini yang disebut overhead atau beban, termasuk listrik, panas, cahaya, asuransi, pajak properti pada bangunan dan peralatan pabrik, tenaga kerja pengawas pabrik, depresiasi aset tetap, dan persediaan. Nah, aset tetap yang dibuat sendiri terdiri dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya overhead bisa diperlakukan dengan dua cara. Ada yang hanya terdiri dari BOP variabel, dan juga pembebanan sebagian BOP selama proses konstruksi. Nah,
kalau perusahaan lebih sering memakai metode yang kedua. Next. Biaya bunga selama konstruksi. Nah, di sini untuk akuntansi yang tepat untuk biaya bunga telah menjadi kontroversi lama nih. 3 pendekatan telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Adapun pendekatan tersebut yaitu yang pertama, jangan menggunakan biaya bunga selama konstruksi. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Lalu yang kedua, mengisi biaya konstruksi dengan semua biaya dana yang digunakan. Apakah dapat diidentifikasi atau tidak? Metode ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pendanaan, baik secara tunai, utang, atau saham, dan para penganjurnya mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk pembangunan yang dimaksudkan, termasuk bunga, adalah bagian dari biaya aset. Lalu yang ketiga ini, pendekatannya disarankan untuk gunakan hanya biaya bunga aktual yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini setuju sebagian dengan logika pendekatan kedua, bahwa bunga sama besarnya dengan biaya seperti halnya tenaga kerja dan material. Tetapi pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya bunga yang timbul melalui pembiayaan hutang. Nah, next. Di sini ada masih dalam biaya selama konstruksi. Nah, untuk menerapkan pendekatan umum dibutuhkan GAAP yang sebelumnya saya jelaskan, yang ada 3 pendekatan itu. Nah, perusahaan mempertimbangkan lagi nih 3 hal, yaitu ada aset yang dibuat atau aset yang memenuhi syarat, terus ada periode kapitalisasinya, serta jumlah yang dikapitalisasi. Aset yang memenuhi kualifikasi agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga, aset harus membutuhkan periode waktu agar siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga dimulai dengan pengeluaran pertama yang terkait dengan aset, kapitalisasi terus berlanjut sampai perusahaan secara substansial menyiapkan aset untuk tujuan penggunaannya. Oke, untuk next. Nah, untuk bagian ini dilanjutkan oleh Antonius Aldo. Sebelumnya, suara saya kedengaran? Yes, kedengaran nggak? Terdengar. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada aset yang dibuat. Seperti yang sudah dibacakan oleh Isna ini, bahwa kapitalisasi meliputi 3 item. Yang pertama adalah aset yang dibuat. Sebelumnya, kapitalisasi sendiri memiliki arti, yaitu penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Periode waktu sampai aset dibuat siap digunakan. Ada 2 macam aset. Yang pertama, aset yang dibuat untuk dipakai sendiri, dan yang kedua, aset yang dibuat untuk dijual atau disewa belikan. Next. Bisa di next. Kok nggak ada? Next. Periode kapitalisasi. Kapitalisasi yang kedua adalah periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan harus mengkapitalisasi bunga.
itu dimulai dengan kehadiran 3 kondisi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset telah dilakukan. Yang kedua, kegiatan yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksud sedang berlangsung. Dan yang ketiga, biaya bunga dikeluarkan. Kapitalisasi bunga berlanjut selama 3 kondisi ini ada. Periode kapitalisasi berakhir ketika aset secara substansial selesai dan siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Seperti yang kita lihat di Zoom ini, bahwasanya dimulai ketika terjadi pengeluaran untuk membuat aset, yang kedua kegiatan untuk menyelesaikan aset dalam konstruksi, yang ketiga terjadi biaya bunga, dan berakhir ketika aset sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Next. Yang terakhir adalah jumlah yang dikapitalisasi. Jumlah bunga untuk dikapitalisasi terbatas pada biaya bunga aktual yang lebih rendah, yang terjadi selama periode tersebut atau bunga yang dapat dihindari. Bunga yang dapat dihindari adalah jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis dapat dihindari oleh perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut. Nah, di sini kapitalisasikan jumlah terendah antara yang pertama, biaya bunga yang sesungguhnya, yang kedua, biaya bunga yang bisa dihindarkan, yaitu biaya yang bisa dihindarkan apabila perusahaan tidak membuat aset tersebut. Jika biaya bunga aktual untuk periode tersebut adalah 90.000 dan bunga yang dapat dihindarkan adalah 80.000, perusahaan hanya mengkapitalisasi 80.000. Atau, jika biaya bunga aktual adalah 80.000 dan bunga yang dapat dihindari adalah 90.000, tetap saja hanya mengkapitalisasi 80.000. Next. Selanjutnya di sini ada ilustrasinya. Seperti yang kita lihat bahwasanya di Zoom tersebut, pada tanggal 1 Januari 2011, Blue Corporation meminjam dari State Bank sebesar 200.000 dengan bunga 12% untuk digunakan membangun gedung yang akan digunakan sendiri. Konstruksi dimulai tanggal 1 Januari 2011 dan pengeluaran selama tahun 2011 adalah, di sini kita bisa melihat bahwasanya pengeluaran aktualnya Januari tanggal 1 2011 yaitu 100.000, April tanggal 30 2011 150.000, November 1 300.000, Desember 31 itu 100.000, dan total pengeluarannya adalah 650. Di sini ada catatan yang dimana utang obligasi 10 tahun 500.000 dengan bunga 14%. Dan di sini ada utang wesel 5 tahun 300.000 dengan bunga 10%. Next. Selanjutnya adalah jumlah yang dikapitalisasi. Langkah pertama yaitu menentukan aset yang memenuhi kualifikasi untuk kapitalisasi aset. Tujuan kepemilikan aset adalah untuk memenuhi syarat karena aset memerlukan periode waktu untuk siap digunakan dan aset memerlukan periode waktu untuk siap digunakan dan aset akan digunakan untuk operasi perusahaan. Untuk langkah 4 penjelasannya, selanjutnya langkah 2 terlebih dahulu yaitu menentukan periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi mulai 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 karena pengeluaran telah dilakukan dan biaya bunga terjadi ketika konstruksi sedang berlangsung. Langkah ketiga, hitung rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Langkah keempat yaitu menghitung bunga aktual dan bunga terhindarkan. Nah, untuk langkah 4 ini penjelasannya yaitu pemilihan tingkat bunga yang tepat. Yang pertama, untuk bagian rata tertimbang, akumulasi pengeluaran yang kurang atau sama dengan jumlah yang dipinjam khusus untuk mendanai konstruksi aset. Gunakan tingkat bunga yang disepakati. Yang kedua, untuk bagian rata tertimbang, akumulasi pengeluaran yang lebih besar dari jumlah yang dipinjam khusus untuk mendanai konstruksi aset. Digunakan rata tertimbang tingkat bunga untuk seluruh utang yang ada pada periode tersebut. Dan langkah kelima yang terakhir adalah mengkapitalisasi bunga aktual. Next. Selanjutnya adalah ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 November 2010,
Shall a company mengontrak Pfeiffer Construction.co untuk membangun sebuah gedung senilai 1.400.000 di atas sebidang tanah yang memiliki kos 100.000 yang dibeli dari kontraktor dan dimasukkan dalam pembayaran pertama. Shall melakukan pembayaran selama tahun 2011 sebagai berikut. 1 Januari sebesar 210.000, 1 Maret sebesar 300.000, 1 Mei sebesar 540.000, dan 31 Desember sebesar 450, yang dimana total dari keseluruhannya adalah 1.500.000. Nah, di next. Selanjutnya adalah lanjutan dari soal yang tadi, yaitu pembangunan gedung selesai dan siap ditempati pada tanggal 31 Desember 2011. Shall memiliki utang per 31 Desember 2011 sebagai berikut. Terdapat dua hutang, yaitu hutang konstruksi dan hutang lain. Nah, pertama hutang konstruksi. Wesel berjangka 3 tahun dengan bunga 15% untuk mendanai pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tertanggal 31 Desember 2010. Bunga dibayar setiap 31 Desember, yaitu 750.000. Nah, di utang lain terdapat dua. Yang pertama itu, Wesel berjangka 5 tahun dengan bunga 10% tertanggal 31 Desember 2007. Bunga dibayar tiap 31 Desember dengan nominal 550.000. Dan yang kedua, obligasi berjangka 10 tahun, bunga 12% tertanggal 31 Desember 2006. Bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember, di mana nominalnya adalah 600.000. Bisa di next. Nah, di sini terdapat dua jawaban. Untuk jawaban yang pertama, Shall menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang selama 2017 itu seperti apa? Seperti yang ditunjukkan pada gambar di kiri atas. Di gambar kiri atas kita bisa melihat bahwasanya di situ terdapat expenditures dan date amount dikali sama current year capitalization period yang akan menghasilkan weighted average accumulated expenditures. Di sini kita bisa melihat bahwasanya total dari amount-nya sebesar 1,5, yang dimana saya sudah membacakan tadi total 1,5, dan total weighted average accumulated expenditures itu sebesar 820.000. Nah, perhatikan bahwa pengeluaran yang dilakukan pada tanggal 31 Desember, hari terakhir tahun itu, tidak memiliki biaya bunga. Kita bisa melihat bahwasanya di gambar kiri atas di Desember 31 itu tidak memiliki biaya bunga. Nah, Shall menghitung bunga yang dapat dihindari seperti yang ditunjukkan pada gambar di kanan bawah. Nah, di gambar di kanan bawah itu weighted average accumulated expenditures dikali dengan interest rate yang akan menghasilkan avoidable interest. Bisa di next. Nah, di sini selanjutnya kita bisa melihat di gambar paling atas terdapat construction note, terus 5-year note, dan 10 years bonds. Dan kemudian hasilnya itu yang dinamakan actual interest. Perusahaan menentukan biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama tahun 2017, seperti yang ditunjukkan pada gambar di paling atas tersebut. Kemudian, biaya bunga yang dikapitalisasi Shall adalah lebih rendah dari 120.228. Ini adalah bunga yang dapat dihindari. Dan 239.500 yaitu bunga aktualnya, seperti di gambar paling atas, atau 120.228. Shall mencatat entry jurnal berikut selama 2017. Nah, di sini di gambar paling bawah ini terdapat gambar dari jurnal yang Shall buat. Januari 1, land building, kemudian kredita cash sebesar 100, 110, dan 210. Dan di Maret tanggal 1, debitnya buildings dan kreditnya itu cash sebesar 300.000. Bulan Mei tanggal 1, debitnya building, kreditnya cash lagi, tapi nominalnya di sini 540.000. Dan di Desember 31 debitnya sama, kreditnya juga sama sebesar 450.000. Akan tapi terdapat debitnya building yaitu capitalized interest yang dimana diambil dari nominal 120.228. Dan kemudian debitnya terdapat interest expense
yang didapat dari aktual interest dikurangi dengan 120 tersebut, sehingga akan menghasilkan 100.109.272. Kemudian kreditnya terdapat cash. Next. Selanjutnya perolehan aset tetap. Nah, di perolehan aset tetap ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, potongan tunai. Yang kedua, pembayaran angsuran. Yang ketiga, pembelian lumsum. Yang keempat, aset yang dibeli diperoleh dengan ditukar dengan saham biasa. Untuk potongan tunai, ini biasanya mengurangi kos aset tetap. Ketika sebuah perusahaan membeli aset pabrik yang dikenakan diskon tunai untuk pembayaran segera, bagaimana seharusnya melaporkan diskon itu? Jika mengambil diskon, perusahaan harus mempertimbangkan diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset. Alasan untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya real aset adalah uang tunai atau harga setara kas dari aset. Selain itu, beberapa berpendapat bahwa ketentuan diskon tunai sangat menarik, sehingga kegagalan untuk mengambilnya menunjukkan kesalahan manajemen atau inefisiensi. Selanjutnya, pembayaran angsuran. Perusahaan sering membeli aset pabrik dengan kontrak kredit jangka panjang, menggunakan catatan, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Untuk mencerminkan dengan tepat biaya, perusahaan memperhitungkan aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dengan nilai sekarang dari pertimbangan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkontrak pada tanggal transaksi. Selanjutnya adalah pembelian lumsum. Masalah khusus dalam menilai aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset pabrik dengan harga lumsum tunggal. Ketika situasi umum ini terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi dalam proporsi langsung dengan nilai wajar. Ini adalah prinsip yang sama yang diterapkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya lumsum di antara berbagai item inventaris. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di zoom tersebut, pembelian lumsum yaitu kos lumsum dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatif. Dan yang terakhir, aset yang dibeli diperoleh dengan ditukar dengan saham biasa, dicatat sebagai harga pasar saham. Next. Selanjutnya, perolehan aset tetap melalui pembelian tunai. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, harga perolehan aset tetap sama dengan jumlah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan dan menempatkan aset tetap sampai dengan kondisi siap untuk digunakan dalam operasi. Yang kedua, jika pembelian dilakukan secara lumsum atau gabungan untuk beberapa jenis aset tetap, maka harga perolehan gabungan harus dialokasikan menjadi harga perolehan setiap jenis aset tetap atas dasar nilai pasar relatif masing-masing jenis aset tetap. Next. Di sini terdapat ilustrasinya. Yang pertama, PT Ambarukmo didirikan pada awal bulan Juni 2006 dengan cara mengambil alih seluruh kekayaan PT Borobudur yang berupa tanah, bangunan, dan mesin, seluruhnya dengan harga 7,5 miliar. Diketahui bahwa harga pasar tanah, bangunan, dan mesin pada saat itu masing-masing adalah 3 miliar, 4,5 miliar, dan 1,5 miliar. Next. Lanjutannya adalah, 1 bulan kemudian, perusahaan membeli sebuah peralatan dengan harga faktur 3 miliar, ditambah PPN 10% dan dikurangi potongan 2%. Biaya angkut dan biaya asuransi pengangkutan peralatan masing-masing sebesar 10 juta dan 200 juta. Harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk memasang dan menguji coba peralatan sampai dengan kondisi siap digunakan, dibutuhkan biaya sebesar 50 juta. Next. Nah, di sini perolehan aset tetap melalui pembelian angsuran. Terdapat 3 poin penting yang saya tuliskan. Yang pertama, harga perolehan aset tetap sama dengan jumlah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan dan menempatkan aset tetap sampai dengan kondisi siap untuk digunakan dalam operasi. Seandainya aset tetap tersebut diperoleh secara tunai. Yang kedua, dengan kata lain, harga perolehan aset tetap yang diperoleh melalui pembelian angsuran
adalah sebesar harga beli atau nilai tunainya. Yang ketiga, unsur bunga yang terjadi akibat adanya utang pembelian angsuran tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aktiva tetap. Next. Selanjutnya terdapat ilustrasinya. Pada tanggal 5 Juni 2006, PT Cemara 7 membeli sebuah mesin dengan cara angsuran dengan uang muka yang harus dibayarkan di depan sebesar 30 juta. Sisa pembayaran diangsur sebanyak 24 kali, yang dimana satu kalinya itu 5 juta. Setiap tanggal 5 mulai bulan Juni 2006. Diketahui bahwa tingkat suku bunga efektif yang berlaku pada saat itu adalah 12% per tahun. Nah, di sini terdapat jawabannya, yaitu maka harga perolehan mesin ditentukan dengan cara sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwasanya uang muka 30 juta. Nah, di sini terdapat nilai tunai angsuran ditambah dengan uang muka yang akan menghasilkan harga perolehan mesin. Nah, kemudian jumlah kas yang dibayarkan ini sebesar 150 juta. Dari mana? Dari UM plus angsuran. Kemudian dari 150 juta itu akan mengurangi harga perolehan mesin yang nantinya akan menghasilkan bunga dibayar di muka sebesar 12.729.900. Next. Selanjutnya perolehan aset tetap melalui pertukaran surat berharga. Harga pasar aset tetap sama dengan nilai wajar atau harga pasar dari surat berharga yang diserahkan atau nilai wajar aset tetap yang diperoleh. Mana yang lebih mudah untuk ditentukan secara objektif? Biasanya dicatat berdasarkan yang pertama nilai wajar aset diserahkan, yang kedua nilai wajar aset diterima. Nah, perusahaan harus mengakui laba atau rugi pada saat pertukaran jika transaksinya mengandung unsur komersial. Next. Nah, di sini terdapat unsur komersial. Itu transaksi yang mengandung unsur komersial yang terjadi jika terjadi perubahan aliran kas di masa yang akan datang karena pertukaran tersebut. Yaitu jika posisi ekonomi kedua pihak terjadi perubahan. Di sini saya mempunyai gambar, itu type of exchange dan accounting guidance. Jadi kita bisa melihat bahwasanya type-nya seperti apa dan accounting guidance-nya seperti apa. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Fadiah Putri. Terima kasih Aldo. Selanjutnya itu ada pertukaran di mana terjadi rugi. Ketika perusahaan mempertukarkan aset non-moneter dan mengalami kerugian, perusahaan mengakui kerugian tersebut jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Alasannya ini karena perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jadi jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, perusahaan segera mengakui kerugian apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial atau tidak. Next. Next, di sini ada contoh ilustrasinya. Contoh ilustrasinya itu perusahaan menukarkan mesin lama dengan mesin baru. Pada pertukaran ini terkandung dua unsur komersial. Mesin lama memiliki nilai buku $8.000. Kos mula-mulanya itu $12.000 dikurangi akumulasi depresiasi $4.000. Dan nilai wajar $6.000. Harga mesin baru $16.000. Maka perusahaan mendapatkan allowance $9.000 sehingga kas yang diserahkan sejumlah $7.000. Maka di sini list price of new mesinnya $16.000 dikurangi dengan trade-in allowance for use mesin $9.000, maka hasil cash payment due-nya itu $7.000. Lalu ditambahi dengan fair value of use machine-nya $6.000, maka hasil cost of new mesinnya itu sebesar $13.000. Next. Maka jurnalnya itu ada di debit, ada equipment sebesar $13.000, accumulated depreciation equipment $4.000, dan loss on disposal of equipment $2.000. Itu yang $2.000-nya itu didapat dari
Fair value of use machine 6.000 dikurang book value of use machine sebesar 8.000, maka hasilnya 2.000. Nah, lalu pada kreditnya equipment-nya itu 12.000 dan cash-nya 7.000. Next. Next di sini ada pertukaran pada situasi laba. Di sini mari kita pertimbangkan situasi di mana pertukaran non-moneter memiliki substansi komersial dan keuntungan direalisasikan. Dalam kasus seperti itu, perusahaan biasanya mencatat biaya perolehan aset non-moneter yang dipertukarkan dengan aset non-moneter lainnya pada nilai wajar aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungannya. Perusahaan harus menggunakan nilai wajar aset yang diterima hanya jika terbukti jelas daripada nilai wajar aset yang diserahkan. Next. Next-nya ada ilustrasinya juga. Ilustrasi di sini, perusahaan transportasi Nusantara menukarkan beberapa truk lama dengan truk baru. Nilai buku truk lama itu sebesar 42.000 dolar. Kos mula-mulanya 64.000, lalu dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebanyak 22.000. Lalu selanjutnya, truk lama mempunyai nilai wajar sebesar 49.000 dolar. PT Nusantara menyerahkan kas sebesar 11.000 dolar. Maka cost of semi-trucknya itu fair value of truck exchange 49.000 ditambah cash paid-nya sebesar 11.000. Maka hasilnya 60.000. Next. Next-nya itu ada jurnalnya. Jurnal yang trucks-nya yang semi 60.000 pada debit dan accumulated depreciation trucks-nya pada debit sebesar 22.000 juga. Di kreditnya itu ada trucks yang use-nya sebesar 64.000, ada gain of disposal of truck-nya sebesar 7.000 dan cash-nya 11.000 pada cash. Gain on disposal of truck-nya ini didapatkan dari fair value dikurangi dengan cost of used trucks dan accumulated depreciation, maka hasilnya 7.000. Maka hasilnya ya 7.000. Next. Next, di sini ada pertukaran pada situasi laba tanpa unsur komersial. Eh, Sekarang asumsikan bahwa pertukaran perusahaan transportasi antar negara tidak memiliki substansi komersial. Artinya, posisi ekonomi interstate tidak berubah secara signifikan akibat pertukaran ini. Maka dalam kasus ini, interstate menggunakan keuntungan sebesar 7.000 dan mengurangi basis semi-truck. Diasumsikan juga pada pertukaran truk tidak mengandung unsur komersial. Dan next. Next di sini ada jurnalnya. Pertama ada fair value of semi-truck-nya dikurangi gain leverage-nya, maka basis of semi-truck-nya itu 53.000. Atau bisa juga dengan mencarinya dengan book value of used truck-nya dikurangi cash paid, maka hasilnya juga sama 53.000. Maka dari hasil tersebut ada jurnalnya truck di debit 53.000 dan accumulated depreciation trucks-nya 22.000 dan pada kredit itu ada trucks yang use sebesar 64.000 dan cash-nya 11.000.
Oke, lanjut. Maka kesimpulannya adalah yang pertama untuk menghitung laba atau rugi itu dengan cara nilai wajar aset diserahkan dikurangi nilai buku aset yang diserahkan. Lalu yang kedua, kesimpulan kedua itu jika hasilnya rugi, maka harus diakui. Dan yang ketiga itu jika pada hasilnya hitungannya laba, maka yang pertama akui jika ada unsur komersialnya dan tidak diakui jika tidak ada unsur komersialnya. Next, ada biaya setelah perolehan. Biaya setelah pengeluaran setelah perolehan harus dikapitalisasi jika yang pertama dapat diukur dan dapat dipercaya, mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan di masa yang akan datang ini maksudnya yang pertama ada menambah umur ekonomis, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas produksi. Next. Next di sini ada jenis-jenis pengeluaran. Yang pertama ada penambahan, yaitu meningkatkan atau menambahkan aset yang ada. Lalu yang kedua itu ada improvement dan replacement. Itu adalah pergantian dari aset yang ada. Lalu yang ketiga itu ada rearrangement dan reorganization, yaitu pemindahan aset dari suatu tempat ke tempat lain. Dan yang terakhir itu ada reparasi, yaitu pengeluaran untuk mempertahankan aset pada kondisi yang sama. Next. Next di sini ada tabel, yaitu jenis pengeluarannya penambahan, memperlakukan akuntansi dengan kapitalisasi, improvement dan replacement, memperlakukan akuntansi dengan hapus nilai aset lama, ditambah akumulasinya, lalu akui laba atau rugi, dan kapitalisasi aset yang baru. Ada rearrangement dan reorganization, memperlakukan akuntansi dengan diperlakukan sebagai biaya. Lalu yang reparasi itu biasanya diakui sebagai biaya. Next. Next di sini ada disposisi aset tetap atau PPE. Disposisi aset tetap bisa dilakukan dengan yang pertama menjualnya, lalu menukarnya, atau yang ketiga itu ada dihentikan dengan paksa, dan yang terakhir itu dihentikan. Dihentikan di sini maksudnya perusahaan mencatat laba atau rugi sebesar perbedaan asuransi yang diterima, mengganti dengan nilai buku aset yang dihentikan. Next. Nextnya ada latihan soal yang dilanjutkan dengan Antonius Aldo. Makasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Latihan soal yang pertama adalah E9.3, yang dimana Sedato Company mengikuti praktik penetapan harga inventarisnya di LCNRV berdasarkan item individual. Nah, di sini bisa lihat di Zoom tersebut terdapat data-datanya. Yang pertama, nomor item, yang kedua, quantity, yang ketiga, cost per unitnya itu berapa, yang keempat, estimasi selling price-nya berapa, dan yang kelima, cost to complete and sell-nya berapa. Instruksi dari keterangan di atas adalah tentukan jumlah persediaan perusahaan Sedato. Bisa di next. Nah, di sini kita disuruh menentukan jumlah persediaan perusahaan Sedato. Kita bisa menulis ulang, yaitu nomor itemnya, kemudian kita menulis ulang cost per unitnya itu berapa, kemudian kita tulis NRV-nya atau Net Realizable Value. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya setelah dari NRV ini, kita tulis nih di sebelah kanannya LCNRV-nya berapa, kemudian kuantitinya berapa, dan juga final inventory value-nya berapa.
Saya lanjutkan. Jadi, di sini kan kita bisa lihat bahwasanya jawabannya kita tulis ulang nomor itemnya berapa, kemudian cost per unitnya kita tulis ulang, kemudian kita tulis NRV-nya. Nah, NRV ini dapat dari mana? Ini kan yang pertama 2,90. Nah, 2,90 ini didapat dari 4,50 dikurang 1,60. Nah, 4,50 ini dapat dari mana? Tadi di slide sebelumnya terdapat estimasi selling price yang di tahun pertama atau di kolom pertama itu sebesar 4,50. Kemudian dikurangi dengan cost to complete and sell di kolom pertama itu 1,60 sehingga akan menghasilkan 2,90. Kemudian LCNRV-nya juga 2,90 juga, kemudian quantity-nya 1.200 dan kemudian final inventory value-nya kemudian di final inventory value-nya itu didapat dari mana? Didapat dari 2,90 dikali 1.200. Nah, kemudian nanti hasilnya akan ditambah semua dan akan menghasilkan 21.565. Next. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saya membahas soal S9.9, yang dimana S9.9 ini kita ketahui ada soal dari Larsen Realty Ltd membeli sebidang tanah yang belum diperbaiki seharga 55.000 pounds. Nah, tanah ini diperbaiki dan dibagi lagi menjadi banyak bangunan dengan biaya tambahan sebesar 30.000 pounds dan banyak bangunan ini semuanya berukuran sama. Namun, karena perbedaan lokasi, kafling-kafling tersebut ditawarkan untuk dijual dengan harga yang berbeda-beda sebagai berikut. Nah, tabel yang tertera pada soal S9.9 ini menunjukkan penjualan dari kafling dengan harga yang berbeda-beda. Dengan grup 1, nomor of lots-nya itu 9, dengan price per lot-nya itu 3.000 pounds. Lalu untuk grup 2, lots-nya sebanyak 15 dengan dijual price-nya per lot itu sebesar 4.000, dan juga pada grup 3 ada 19 lots dengan harga 2.000 per lots-nya. Nah, biaya operasional untuk tahun yang dialokasikan untuk proyek ini berjumlah 18.200 pounds. Banyak yang tidak terjual pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Nah, pada akhir tahun ini kita ketahui untuk grup 1 sendiri ada 5 lots yang tidak terjual, lalu di grup 2 ada 7 lots, tersisa 7 lots pada akhir tahun, dan juga pada grup 3 tersisa 2 lots yang tadinya itu 19 lots. Nah, di sini instruksinya pada akhir tahun fiskal, Larsen Realty menginstruksikan Anda untuk mencapai laba bersih yang direalisasikan pada operasi ini hingga saat ini. Next. Nah, dengan soal-soal yang tadi kita ketahui ya di ayat 9.9 ini, di sini bisa kita lihat solusinya. Nah, penulisan untuk jawabannya sendiri ini kita tulis ulang. Tabel yang ada tuh grup 1, 2, 3 dengan nomor lots-nya itu grup 1 9 lots, grup 2 15 lots, dan juga grup 3 sebanyak
Masih di mute, Za. Maaf lupa. Jadi untuk solusinya sendiri ini kita tulis ulang nih grup 1, 2, 3-nya. Terus number of lots-nya berapa. Ada sales price per lotnya juga kita tulis. Nah, sampingnya kita tulis total sales price, yang dimana total sales price ini kita dapat dari number of lots dikali dengan sales price per lotnya. Kita dapatkan di yang pertama 27.000, terus juga dan seterusnya itu dan nanti kita jumlah ke bawah jadi sebesar 127.800. Nah, lalu kita tulis lagi nih sampingnya untuk relative sales price-nya. Nah, relative sales price-nya ini total sales price dari grup 1 dibagi total sales price ke bawah, yaitu sebesar 127.800, dan itu berlaku untuk grup 2 dan juga grup 3. Grup 2 60.000 dibagi 127.800, terus grup 3 40.800 total sales price-nya dibagi total sales price keseluruhan sebesar 127.800. Nah, setelah itu kita sediakan kolom total cost nih, tapi total cost ini kan sama besarnya. Total cost ini kan sama besarnya, jadi dan total cost ini kita tidak ketahui ini berapa di soal. Nah, ini kita cara carinya. Oke, maaf, saya lanjut pada tadi relative sales price. Nah, udah total sales price per grupnya kita bagi dengan total sales price keseluruhan. Ini kita tulis nih, sampingnya ada total cost. Tapi total cost ini kita dapatkan dari totalan cost allocated to lots. Nah, ini kita ketahui nih di jawaban ini grup 1 cost allocated to lots-nya itu sebesar 18.000.
900, terus grup 2-nya 42.000, grup 3-nya 28.560. Nah, itu kita total ke bawah, kita dapatkan nih 89.460. Nah, 89.460 ini kita kalikan untuk relatif sales price gitu. Kita taruh di total cost. Lalu di samping cost allocated to lots ini kita tulis lagi cost per lots-nya. Cost allocated bagi number of lots. Yang dimana kita dapatkan nih 2100, 2800, dan 1680. Dapatnya dari mana? 2100 ini dari cost allocated to lots sebesar 18.900 dibagi number of lots sebesar 9. 2800 dari 42.000 dibagi 4.000, terus 1680-nya dari 28.560 dibagi 17. Beda. Nah, terus bawahnya ini kita tulis lagi nih, akun-akun, ada sales revenue, ada cost of goods sold, ada gross profit, lalu juga ada operating expense dan juga operating expense, dan terakhir ada net income-nya. Sales revenue ini sebesar 80.000, cost of goods sold-nya sebesar 56.000, itu kita kurangi. Jadi kita dapatkan sebesar 24.000 menjadi gross profit, lalu kita kurangi lagi dengan operating expense sebesar 18.200. Nah, kita dapatkan net income sebesar 5.800. Lalu terakhir kita juga tulis lagi nih ulang, kita sediakan tabel, ada grup 1, 2, 3, lalu ada kolom untuk number of lots sold-nya, lalu cost per lot, lalu juga ada cost of lot sold, ada sales, dan gross profit-nya. Nah, untuk grup 1, kan tadinya di awal tahun ini kan kita punya 9 nih. Nah, terus terus di akhir tahun sisa kan, kita ketahui ada sisa nil. Keterangan tambahan di soalnya itu sisanya 5. Berarti 9 kurang 5 itu kan 4. Berarti di jawaban ini number of lot sold-nya ini berapa yang terjual gitu. Nah, ini berarti sebanyak 4 gitu. Terus grup 2-nya itu terjualnya 8, dengan grup 3-nya terjual 15. Nah, dengan total terjual berarti 27 kan. Nah, cost per lot-nya ini kita tulis sebagai grup 1-nya 2.100, grup 2-nya 2.800, dan grup 3-nya 1.680. Nah, terus cost of lot sold-nya ini ada 8.400, ada 22.400 untuk grup 2, dan 25.200 untuk grup 3. Sales-nya ini kita dapatkan harga untuk grup 1 12.000, grup 2 32.000, grup 3 36.000, dengan total sales-nya 80.000. Lalu kita dapatkan gross profit grup 1 3.600, grup 2 9.600, dan grup 3 10.800, dengan total gross profit 24.000. Oke, next. Nah, dilanjut. Next. Oke, untuk berikutnya ada soal S9.11. Dilanjutkan pembahasan soal oleh Fadiah Putri Halisa. Silakan. Oke, selanjutnya itu ada soal F9.11. Contohnya, soalnya itu, Pratar Company mengalami kesulitan mendapatkan bahan K-Raw untuk proses pembuatannya.
Oleh karena itu, perusahaan menandatangani komitmen pembelian jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan dengan pemasok terbesar bahan baku ini pada 30 November 2022. Dengan harga yang disepakati sebesar $400.000 pada 31 Desember 2022, bahan baku telah cenderung menjadi $375.000. Maka diinstruksikan untuk entry apa yang akan Anda buat pada 31 Desember 2022 untuk mengenali fakta-fakta ini. Next. Nah, untuk jawabannya di sini yaitu ada unrealized holding gain on lost income sebesar 25.000 pada debit, dan untuk kreditnya purchase commitment liability sebesar 25.000. 25.000 ini dihasilkan dari $400.000, 400.000 dolar dikurangi dengan $375.000. Oke, next. Nextnya itu ada soal E913. Masing-masing presentasi laba kotor berikut dinyatakan dalam bentuk biaya. Yang pertama itu ada 20%, yang kedua ada 25%, yang ketiga ada 3.313%, yang keempat ada 50%. Maka diinstruksikan untuk tunjukkanlah presentasi laba kotor dalam hal penjualan untuk masing-masing di atas. Next. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, yang 20%. Yang pertama itu 20% dibagi dengan 100% ditambah 20%, maka hasilnya 16,67% atau 16,2/3%. Nah, yang kedua itu ada 25%, maka 25% dibagi 100% ditambah 25%, maka hasilnya 20%. Oke, next. Yang ketiga itu 3,1/3% per 100% ditambah 33,1/3%. Maka hasilnya sebesar 25%. Yang keempat itu 50%. 50% dibagi 100% tambah 50%, hasilnya sama dengan 33,33% atau 33,1/3%. Next. Next-nya bisa dilanjut dengan Antonius. Terima kasih. Next itu adalah P9.2. Sini kita bisa melihat bahwa Garcia Home Improvement PLC memasang pengganti berpihak jendela dan pintu kaca louvert untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunannya untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2019. Jim Alsaid, pengawas Garcia, telah mengumpulkan data berikut mengenai persediaan. Ini data-datanya, bisa di next. Nah, di sini masih data-datanya, yaitu kolom tabelnya terdapat cost, sales price, dan NRV-nya. Nah, instruksinya kita disuruh menentukan saldo penyisian pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei 2019, dan yang kedua untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, tentukan besarnya keuntungan atau kerugian yang akan dibukukan. Nah, yang B itu jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang berlaku untuk persediaan. Next. Nah, solusi yang pertama. Next. Solusi yang pertama itu yang pertama itu adalah kan tadi soalnya bahwasanya menentukan saldo penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei 2019. Nah, jawabannya adalah saldo dalam penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV pada 31 Mei 2019 harus sebesar 15.200 sebagaimana dihitung dalam tampilan 1 di bawah. Ini tampilannya terdapat ada cost, NRV, dan LCNRV.
Nah, di sini kita bisa melihat terdapat cedar shake siding, terus louvered glass doors, dan thermal windows. Kemudian terdapat juga totalan. Nah, dari sini, dari total cost tersebut, itu kan terdapat 408.000. Nah, dari 408.000 ini akan menjadi inventory cost yang nantinya akan mengurangi LCNRV valuation sebesar 392.800 yang didapat dari total LCNRV. Kemudian akan menghasilkan 15.200 yaitu allowance at Mei 31, 2019. Next. Nah, untuk solusi yang kedua itu untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, kerugian yang akan dicatat karena perubahan penyisian pengurangan persediaan ke pasar adalah 7.100 sebagaimana dihitung di bawah ini. Nah, cara menghitungnya adalah 27.500 dikurangi dengan 34.600 yang akan menghasilkan kerugian to be record yang akan kita record sebesar 7.100 minus 7.100. Nah, untuk penjelasan dari soal solusi yang B, penggunaan aturan LCM didasarkan pada prinsip pengenalan biaya dan konsep konservatisme. Prinsip pengakuan biaya berlaku karena penerapan aturan LCM memungkinkan pengakuan penurunan utilitas atau nilai persediaan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan. Penyimpangan dari prinsip biaya historis untuk penilaian persediaan diperbolehkan atas dasar konservatisme. Aturan umumnya adalah bahwa prinsip biaya historis ditinggalkan ketika utilitas masa depan suatu aset tidak lagi sebesar biaya aslinya. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Isna ini. Ini udah kan belum sih? Udah. Oke, di sini ada P9.4 yang akan saya jelaskan. Nah, di sini mengenai penilaian pada nilai realisasi bersih. Di sini kita ketahui ada dari Finbert mewujudkan impian seumur hidupnya untuk menjadi pemilik kebun anggur ketika ia dapat membeli Hillside Vineyard di lelang Estate pada Agustus 2022 seharga 750.000 euro. Nah, pembelian itu berisiko karena musim tanam akan segera berakhir, lalu anggur harus dipanen dalam beberapa minggu ke depan. Nah, panen pertama kita ketahui ada data yaitu sukses 300 gantang anggur dipanen dengan nilai 30.000 euro. Lalu nilai kita ketahui juga ada nilai bersih kebun anggur Vin telah meningkat sebesar 15.000 euro pada akhir kuartal. Nah, terus setelah menyimpan anggur untuk waktu yang singkat, Vin mampu menjual seluruh panen seharga 35.000 euro. Next. Nah, kita ketahui juga nih, untuk soal P9.4 ini ada instruksi yaitu ada 5 instruksi, yaitu yang pertama menyiapkan journal entry untuk aset biologis Hillside untuk kuartal pertama operasi, lalu yang kedua itu menyiapkan entry jurnal untuk anggur yang dipanen selama kuartal pertama, lalu menyiapkan entry untuk mencatat penjualan anggur yang dipanen pada kuartal pertama, lalu menentukan efek total pada pendapatan untuk kuartal yang terkait dengan aset biologis Hillside dan hasil pertanian. Lalu yang terakhir itu instruksinya melihat ke musim tanam berikutnya. Vin melakukan beberapa peramalan kan. Nah, di sini diminta untuk memperkirakan permintaan diperkirakan akan meningkat untuk jenis anggur yang dihasilkan kebun anggurnya, dan juga ada kebun anggur baru yang datang online yang akan meningkatkan pasokan selentingan serupa di pasar. Next. Ya, kita ketahui dengan soal tadi dan juga beragam instruksi yang kita terima, kita dapatkan solusi untuk jawaban P9.4 itu, yaitu ada untuk yang A ini, menyiapkan entry jurnal untuk aset biologis Hillside ini, nah untuk kuartal pertama operasi. Nah, ini kita tulis sebagai biological asset
dari Grape Vineyard pada unrealized holding gain or loss income sebesar 15.000. Lalu untuk solusi yang B sendiri, instruksinya menyiapkan entry jurnal untuk anggur yang dipanen selama kuartal pertama. Nah, anggur yang dipanen selama kuartal pertama ini menghasilkan nilai sebesar 30.000 dengan akun Grab Inventory pada unrealized holding gain or loss income. Nah, terus untuk yang C, menyiapkan entry jurnal untuk mencatat penjualan anggur yang dipanen pada kuartal pertama. Kita tulislah nih, cash sebesar 35.000 dengan cost of goods sold-nya 30.000. Nah, di kreditnya kita tulis Grab Inventory sebesar 30.000 dengan sales revenue-nya sebesar 35.000. Lalu untuk yang D ini kan instruksinya menentukan efek total pada pendapatan untuk kuartal yang terkait dengan aset biologis hillside dan hasil pertaniannya. Nah, di sini ada solusinya. Kita tulis ada akun unrealized holding gain or loss income sebesar 15.000. Lalu ada unrealized holding gain or loss income sebesar 30.000. Gross profit on sold Grab sebesar 5.000. Nah, semua ini kita total ke bawah menjadi total effect on income sebesar 50.000. Lalu untuk yang ketiga ini kan kita melakukan peramalannya. Nah, ini kita dapatkan jawaban peningkatan permintaan untuk jenis anggur yang diproduksi Vin harus meningkat harga jual yang diterima untuk anggur. Meningkatkan nilai anggur yang dipanen karena nilainya didasarkan pada harga komoditas saat ini. Dan meningkatkan potensi bahwa panen penuh akan dijual. Nah, kebun anggur baru yang akan datang pada baris tahun depan akan memiliki efek negatif pada nilai setiap peningkatan kebun anggur atau aset biologisnya dan nilai anggur yang dipanen. Kebun-kebun anggur baru juga dapat meningkatkan pasokan dan menurunkan harga sebagai hasilnya. Next. Oke, di sini ada soal P9.8 yang akan dilanjutkan oleh Fadia Putri. Silakan. Oke, lanjut. Di sini ada disajikan di bawah ini ada informasi yang berkaitan dengan wavelet ink yang terlihat di PPT tersebut. Di sini diinstruksikan dengan asumsi bahwa wavelet ink menggunakan metode persediaan eceran konvensional, maka hitung biaya persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2019. Oke, next. Ya. Next-nya di sini untuk cost-nya ada beginning inventory sebesar 250.000, ada purchase sebesar 914.000, lalu dikurangi dengan purchase return sebesar 60.000, dikurangi juga dengan purchase discount 18.000, lalu ditambah dengan freight in sebesar 42.000, maka hasilnya sebesar sebentar. Ya, maka hasilnya $1.128.500. Untuk retailnya itu ada 390.000 ditambah dengan 1.460.000 lalu dikurangi dengan 80.000 dan ditambah dengan 80.000 maka hasilnya 1.850.000. Nah, di sini ada markup-nya dikurangi dengan markup cancellation, lalu dikurangi dengan markdown sebesar 45.000 dan ditambah dengan markdown cancellation 20.000, maka sales revenue-nya itu sebesar 1.410.000. Lalu di sini untuk retailnya juga
1.850.000 itu dikurang dengan 25.000, lalu dikurang lagi dengan 1.312.500, lalu dikurang dengan 4.500, dan dikurang lagi dengan 8.000, maka hasilnya 5.000. Maka ending inventory at retail-nya itu sebesar 500.000. Lalu dari hasil tersebut, untuk menghitung ending inventory at cost-nya itu, maka cost to retail ratio-nya 1.128.500 dibagi dengan 1.850.000, maka hasilnya 61.000. Nah, 61.000 ini dikali lagi dengan 500.000, maka hasilnya 305.000. Oke, next. Udah, itu sudah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Antonius Aldo. Terima kasih Isnaini. Terima kasih Mas Farta.